Halo teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dianita Nuraini, bisa dipanggil Dian. Nama saya Kaila Gusti Rahmadania, bisa dipanggil Kaila. Nama saya Adel Sisila Putri Araza, bisa dipanggil Adel. Kali ini kita akan membahas perundingan Renville, sebuah momen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perundingan ini terjadi pada masa kemerdekaan setelah agresi militer Belanda tahap 1. Yuk simak bersama. Apakah kalian tahu tentang perundingan Renville? Yuk kita simak bersama-sama penting di balik perundingan ini yang berdampak besar pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam video ini kita akan menjelaskan latar belakang, proses, dan hasil perundingan Renville. Jadi jangan sampai lewatkan ya. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani dari 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di Geladak USS Renville, sebuah tempat netral yang berlabuh di Jakarta. Negosiasi dimulai pada 8 Desember 1947 dan dimediasi oleh Komisi Tripartum yang meliputi Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini dibuat untuk menyelesaikan sengketa perjanjian Linggarjati 1946 yang meliputi perbatasan antara Indonesia dan Belanda yang dikenal dengan garis Van Mook. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Gubernur Jenderal Belanda Van Mook memerintahkan gencatan senjata pada 5 Agustus. Pada tanggal 25 Agustus, Dewan Keamanan menyetujui resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat, di mana Dewan Keamanan akan menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda secara damai dengan membentuk komisi 3 negara yang terdiri dari Belgia, dipilih oleh Belanda, Australia, dipilih dari Indonesia, dan Amerika Serikat pihak menerima. Pada tanggal 29 Agustus 1947, Belanda mendeklarasikan garis Van Mook yang memisahkan wilayah tersebut dari Indonesia dan Belanda. Republik Indonesia mendapat sepertiga Pulau Jawa dan sebagian besar Pulau Sumatera, tetapi Indonesia tidak mendapat daerah penghasil pangan utama. Blokade Belanda juga mencegah masuknya senjata, makanan, dan pakaian ke wilayah Indonesia. Hari ini, sekitar 76 tahun lalu, tanggal 17 Januari 1948, persetujuan Renville ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda. Acara penandatanganan ini dilaksanakan di atas kapal USS Renville di lepas pantai Tanjung Priok, Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Delegasi Belanda diwakili oleh Raden Abdul Qadir Wijojatmojo, seorang perwira Kenil Pribumi. Konsekuensi dari persetujuan ini, salah satunya, membuat para pejuang dengan terpaksa melaksanakan hijrah ke wilayah Republik. Sebuah keputusan politik yang menyakitkan, sekaligus menyedihkan. Para pejuang dengan terpaksa hijrah, buah keputusan politik karena kelemahan diplomasi pemerintah Republik. Namun, apapun risikonya, para pejuang tetap melaksanakan hijrah sebagai bentuk loyalitas dan kepatuhan kepada negara. Dan pasukan pejuang yang paling merasakan sakitnya ini adalah pasukan dari Divisi Siliwangi. Berakhirnya agresi militer Belanda I dan diterimanya perjanjian Renville mengubah arah politik Indonesia. Penghapusan Giri merupakan cikal bakal pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948. Di tengah konflik berkepanjangan antara Belanda dan Republik, daerah-daerah ini penghasil kebutuhan pokok dikuasai oleh Belanda sehingga menyebabkan kemunduran ekonomi Indonesia, terutama ketika Belanda melakukan blokade ekonomi. Kesepakatan ini juga mengakibatkan TNI harus mundur dari kantong-kantong yang dikuasai Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian itu melahirkan Long March of Siliwangi, Long March prajurit Divisi Siliwangi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan di Yogyakarta. Dampak dari peristiwa itu memicu pemberontakan oleh Kartosuryatyo dan prajuritnya yang tidak mau meninggalkan Jawa Barat yang saat itu berada di bawah kendali Belanda untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Setelah cukup lama berunding, akhirnya terciptalah perjanjian Renville yang berisi sebagai berikut.
1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat bisa disebut RSI dengan segera. 2. Republik Indonesia merupakan negara bagian RSI. 3. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RSI terbentuk. 4. Wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. 5. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Hoek. 6. TNI harus ditarik mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur atas wilayah-wilayah kekuasaan Belanda. 7. Akan dibentuk UNI Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. 8. Akan diadakan plebiscit atau referendum pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RSI. 9. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituente RSI. Kronologi Perjanjian Renville. Perjanjian Renville tidak terlepas dari agresi militer Belanda I. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Pada 1 Agustus 1947 diteruskan Van Mook untuk menghentikan agresi pada 5 Agustus 1947. Pada tanggal 25 Agustus 1947, PBB mengusulkan untuk membentuk Komisi 3 negara yang terdiri dari Belgia sebagai wakil dari Belanda, Australia sebagai wakil Indonesia, dan Amerika Serikat sebagai pihak penengah. Pada tanggal 29 Agustus 1947, Belanda mendeklarasi garis Van Mook yang nantinya menjadi pemisah antara wilayah Indonesia Belanda. Berdasarkan garisan Van Mook tersebut, Republik Indonesia mendapat sepertiga dari Pulau Jawa dan sebagian besar Pulau Sumatera. Di sisi lain, Belanda melakukan blokade atas wilayah Indonesia. Melihat adanya klaim wilayah di antara keduanya, Perundingan pun dilakukan oleh Indonesia dan Belanda di kapal perang Amerika Serikat USS Renville sebagai tempat netral pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Kapal perang tersebut disandarkan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Delegasi yang hadir dari Indonesia terdiri dari Ketua Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Wakil MR Alis, Sastra Midjojo, dan Agus Salim, anggota Dr. Laimana, MR Ratu Harahari, dan Kolonel TB Simatupang. Delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Wijojatmojo. Latar belakang perundingan Renville. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, terjadi perang fisik antara Indonesia dan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Pada Desember 1948, Belanda menghancurkan agresi militer II dan menguasai wilayah Yogyakarta yang itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. untuk menghentikan perang dan mencari solusi damai, Indonesia dan Belanda mengadakan serangkaian perundingan internasional. Salah satunya adalah perundingan Renville yang berlangsung di atas kapal USS Renville pada 8 Januari hingga 17 Januari 1948. Dan peserta perundingan. Perundingan ini melibatkan delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Muhammad Roem dan delegasi Belanda yang dipimpin Jenderal Van Mook. Selain itu ada perwakilan dari Komisi 3 Negara KTN yang berperan sebagai moderator. Isi perundingan Renville. Tujuan utama perundingan ini adalah menyepakati gencatan senjata dan penarikan pasukan Belanda. Beberapa poin penting dalam perundingan Renville adalah penetapan garis Van Mook yang menjadi batas wilayah antara Republik dan daerah penduduk Belanda, Penghentian segala bentuk agresi militer, pembentukan Komisi 3 Negara untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian damai. Namun, garis Van Mook yang disepakati dominan menguntungkan Belanda karena memotong wilayah Republik sehingga wilayah kekuasaan Indonesia menjadi sangat terbatas. Dampak perundingan Renville. Perundingan ini mendapat kritik luar biasa dari rakyat dan pimpinan Indonesia karena dianggap terlalu menguntungkan Belanda dan melemahkan posisi RA. Banyak wilayah penting Indonesia jatuh ke tangan Belanda sesuai dengan garis Van Mook. Meski begitu, perundingan Renville memberikan kesempatan untuk menghentikan perang sementara dan membuka jalan bagi perundingan lebih lanjut seperti konferensi meja bundar pada tahun 1949. Proses perundingan di kapal Renville. Perundingan berlangsung dari 8 Oktober sampai 17 November 1947. Lokasinya yang unik di kapal USS Renville ini menandakan pentingnya perundingan tersebut. Dalam prosesnya, Belanda menuntut
agar Republik Indonesia menerima beberapa syarat berat, termasuk menyetujui status quo wilayah yang dikuasai Belanda setelah agresi militer 1, mengakui wilayah Republik yang semakin menyusut berdasarkan garis demarkasi, pembukaan tentara Republik yang dianggap melanggar kedaulatan Belanda. Sedangkan Indonesia berusaha mempertahankan kedaulatan dan sebagian besar wilayah yang sedang dikuasai selama perundingan. Berbagai diskusi ketat dan negosiasi terjadi. Perwakilan Indonesia harus menerima tekanan besar karena kondisi militer yang kurang menguntungkan pasca agresi militer 1. Hasil perundingan kesepakatan Renville. Kesepakatan yang dihasilkan disebut sebagai persetujuan Renville. Di antaranya, garis Van Mook resmi menjadi batas demarkasi wilayah antara Republik dan Belanda. Republik harus menarik pasukannya dari wilayah yang masih dikuasai Belanda. Adanya pengawasan oleh Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia untuk memantau pelaksanaan perjanjian. Dampak dan kritik terhadap perundingan Renville. Kesepakatan ini memicu banyak kritik dari dalam negeri karena dianggap lebih menguntungkan Belanda. Wilayah Republik menyusut drastis dan banyak rakyat serta berjuang yang harus mundur atau rela kehilangan wilayah mereka. Di sisi lain, perjanjian ini memberikan waktu bagi Indonesia untuk melakukan konsolidasi dan persiapan menghadapi kemungkinan agresi lanjutan Belanda. Ini berdampak pada cara perjuangan kemerdekaan berlanjut dengan diplomasi dan tekanan internasional. Kesimpulan dan pesan penting. Perundingan Renville menjadi pelajaran penting tentang bagaimana diplomasi dan perjuangan bersamaan diperlukan dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Walaupun hasilnya tidak ideal, semangat pejuang bangsa terus berkorban hingga Indonesia benar-benar merdeka. Demikian pembahasan singkat tentang perundingan Renville, sebuah babak penting dalam perjalanan diplomasi kemerdekaan Indonesia. Perundingan ini menunjukkan beratnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan pentingnya kerjasama dalam menyelesaikan konflik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk video sejarah Indonesia lainnya. See you!